Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Tia Dwi Arsti, mahasiswa Universitas Dian Nusantara, Tanjung Duren, program studi akuntansi. Sebelumnya, mau mengucapkan terima kasih kepada Bapak Lahuben selaku dosen pengampu pendidikan karakter. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi pendidikan karakter yang berjudul Pengembangan Karakter dan Kompetensi Lulusan Universitas Dian Nusantara untuk mencapai keberhasilan profesional dan sosial. Kompetensi lulusan Universitas Dian Nusantara yang unggul. Yang pertama, keahlian mendalam. Lulusan memiliki keahlian mendalam di bidang studi tertentu, mempersiapkan mereka untuk tentang profesional. Yang kedua, integrasi pengetahuan. Mahasiswa mampu mengintegrasikan pengetahuan dan teknologi ke dalam praktik profesional untuk sosial yang efektif. Yang ketiga, inovasi dan solusi. Lulusan mampu menghasilkan inovasi dan solusi untuk masalah sosial dan profesional yang kompleks. Yang keempat, analisis informasi kompleks. Mereka memiliki keterampilan dalam menganalisis informasi kompleks dan membuat keputusan profesional yang etis. Yang kelima, kepemimpinan yang efektif. Menunjukkan kepemimpinan yang bertanggung jawab dan memiliki kesadaran sosial yang tinggi. Yang keenam, kemampuan komunikasi. Lulusan unggul dalam komunikasi dalam tim dan beradaptasi dengan lingkungan kerja yang dinamis. Kompetensi dan pengembangan karakter. Yang pertama, sikap agama dan nilai manusia. Lulusan menunjukkan sikap religius serta menunjukkan tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan etika dalam tujuan mereka. Yang kedua, kemampuan pada hukum dan disiplin. Mereka mematuhi hukum, menunjukkan disiplin, dan memiliki integrasi tinggi dalam semua aspek kehidupan. Yang ketiga, pengembangan karakter mandiri. Pengembangan karakter terwujud melalui kinerja yang mandiri dan berkualitas yang dapat diandalkan. Yang keempat, kolaborasi dan sinergi tim. Lulusan aktif terlibat dalam upaya kolaboratif dan sinergis baik secara individu maupun dalam tim. Yang kelima, proaktif dalam konteks sosial. Mereka bersikap proaktif dalam konteks sosial dan profesional, berkontribusi positif terhadap masyarakat. Integritas nilai spiritual dalam profesionalisme. Yang pertama, pengaruh nilai spiritual. Nilai spiritual memiliki pengaruh besar dalam membentuk etika profesionalisme yang kuat, berintegritas di tempat kerja. Yang kedua, keseimbangan antara spiritualitas dan etika. Penting menjaga keseimbangan antara spiritualitas dan pengambilan keputusan etis untuk mencipta lingkungan kerja yang harmonis. Yang ketiga, contoh penerapan nilai spiritual. Memberikan contoh konteks bagaimana nilai-nilai spiritual dapat diterapkan dalam integrasi sehari-hari di tempat kerja. Yang keempat, dampak positif pada tim. Penerapan nilai spiritual dapat meningkatkan kerjasama tim dan menciptakan budaya positif di organisasi. Memahami 5 besar kepribadian. Yang pertama, ekstraversi dalam kepribadian. Ekstraversi mencerminkan sejauh mana seseorang bersikap sosial, energik, dan berorientasi pada integrasi sosial. Individu yang tinggi dalam ekstraversi cenderung lebih aktif dalam lingkungan sosial. Yang kedua, keterbukaan terhadap pengalaman. Keterbukaan mencakup aspek kreativitas dan keinginan untuk menjelajahi ide-ide baru seperti pengalaman yang berbeda. Individu terbuka cenderung lebih fleksibel dan adaptif. Yang ketiga, neurotisme dan
emosi. Neurotisme menggambarkan cenderung lebih individu untuk mengalami emosi negatif seperti cemas dan depresi. Ini mempengaruhi pada kemampuan seseorang dalam menangani stres. Yang ketiga, keteraturan dan tanggung jawab. Keteraturan mencakup pada kemampuan individu untuk terorganisir dan bertanggung jawab. Individu yang tinggi dalam keteraturan cenderung lebih dapat diandalkan dan fokus pada hasil. Yang kelima, kesepakatan dan kerjasama. Kesepakatan menggambarkan tingkat toleransi dan empati seseorang terhadap orang lain. Individu yang lebih tinggi dalam kesepakatan biasanya lebih mudah bekerja sama dalam tim. Pentingnya berpikir positif. Yang pertama, sikap mental positif. Menjaga sikap mental positif sangat penting untuk menghadapi berbagai tantangan di tempat kerja seperti tekanan dan deadline. Yang kedua, manfaat kesehatan mental. Berpikir positif berkontribusi terhadap kesehatan mental yang lebih baik, mengurangi stres, dan meningkatkan kebahagiaan secara keseluruhan. Yang ketiga, peningkatan produktivitas. Karyawan dengan pikiran positif cenderung lebih produktif dan mampu mengatasi tugas dengan lebih efisien. Yang keempat, contoh penerapan. Menggunakan berpikir positif untuk menghadapi stres dan rintangan seperti memandang masalah sebagai peluang untuk belajar. Selanjutnya, manajemen waktu untuk produktivitas. Yang pertama, teknik manajemen waktu. Menggunakan teknik seperti Pomodoro dan time blocking untuk memaksimalkan efisien kerja. Teknik ini membantu fokus pada tugas tanpa gangguan. Yang kedua, pentingnya prioritas. Menentukan prioritas dalam tugas sangat penting, baik dalam kehidupan profesional maupun pribadi, untuk mencapai tujuan secara efektif. Yang ketiga, alat manajemen waktu. Memanfaatkan aplikasi dan alat seperti Trello, Asana, atau Google Calendar untuk melacak tugas dan jadwal secara efisien. Yang keempat, strategi efektif. Mengimplementasikan strategi seperti menetapkan batasan waktu dan menghindari penundaan untuk meningkatkan produktivitas secara keseluruhan. Karakter pemimpin sukses. Yang pertama, karakteristik pemimpin visioner. Pemimpin yang sukses memiliki karakteristik seperti kemampuan berkomunikasi, empati, dan inovasi. Hal ini sangat paling penting untuk pemimpin tim yang baik. Yang kedua, pentingnya integritas. Integritas adalah salah satu fondasi utama untuk membangun kepercayaan. Pemimpin yang profesional akan selalu diinginkan karena kejujuran dan prinsipnya. Yang ketiga, profesionalisme untuk sukses jangka panjang. Menjaga profesionalisme dalam setiap integrasi dan keputusan adalah kunci untuk mencapai keberhasilan dan reputasi yang baik di kalangan rekan kerja. Yang keempat, contoh sifat karakter sukses. Sifat ini seperti ketekunan, disiplin, dan kemampuan adaptasi sering terlibat pada individu yang berhasil di berbagai bidang, baik profesional maupun sosial. Lingkungan kerja sehat dan toleransi. Yang pertama, toleransi sebagai dasar kolaborasi harmonis. Menciptakan lingkungan kerja yang saling menghormati dan memahami perbedaan antara individu. Yang kedua, strategi untuk mengatasi dan menghindari bullying. Implementasikan kebijakan dan pelatihan yang jelas untuk mencegah perilaku bullying di tempat kerja. Yang ketiga, pentingnya kebijakan antara kekerasan dan seksual. Kebijakan ini sangat penting untuk menjaga integritas dan kenyamanan semua karyawan di lingkungan profesional. Yang keempat, langkah-langkah menciptakan lingkungan inklusif.
menerap praktik inklusi yang membuat semua karyawan merasa nyaman dan dihargai dalam pekerjaan mereka. Dari semua yang saya jelaskan mendapatkan kesimpulan bahwa pendidikan karakter itu sangat penting bagi kompetensi lulusan untuk sukses di dunia profesional. Yang kedua, integrasi nilai spiritual, etika, kepemimpinan, dan kolaborasi adalah kunci keberhasilan. Yang ketiga, kepemimpinan yang baik dan kemampuan kolaborasi sangat diperlukan di tempat kerja. Yang keempat, menekankan pentingnya pembelajaran seumur hidup untuk beradaptasi dengan perubahan. Yang kelima, kemampuan untuk beradaptasi dengan dinamika tempat kerja yang terus berubah. Demikian dari presentasi yang saya jelaskan. Maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati. Sekian saya ucapkan terima kasih.